Shalom saudara. Saya akan melanjutkan kesaksian saya yang bulan Juni yang lalu tahun ini. Saya divonis sama dokter bulan Desember kena tumor ganas atau cancer. Ternyata setelah diambil ginjal saya sebelah kanan, waktu itu dioperasi di Penang, ternyata stadium 4, dan sekarang saya sudah mengobati untuk metastasi dari paru-paru saya, saudara. Nah, jadi waktu itu bulan Juni saya sudah kemo, waktu Februari kemo sampai bulan Mei itu ternyata kanker yang di paru-paru itu sudah 50% mengecil, dan lanjut sampai kemo sampai bulan ini, bulan November. Tuhan begitu baik terhadap kehidupan saya, saudara. Dan saya akan bagikan tip-tip untuk saudara bagaimana bisa intim dengan Tuhan, sehingga saya ada kemurahan dari Tuhan untuk kesembuhan saya, proses dengan terjadinya cancer yang sudah dimana ginjal saya sudah diangkat biangnya, lalu metastasi ke paru. Nah, ternyata di dalam saya intimasi dengan Tuhan, dengan saya mendengarkan banyak lagu-lagu worship night, ataupun yang terakhir saya mengikuti Song of Intimacy dari Home Fluid. Jadi saya merasakan ada hadirat Allah waktu saya menyanyikan pujian dan penyembahan, saudara. Ternyata saya menemukan satu ayat, saudara, di Mazmur 22 ayat 4, adalah orang kudusku yang bersemayam di atas puji-pujian, saudara. Jadi roh Tuhan itu kuasanya bekerja. Jadi salah satu adalah dari saya bisa mengenal Tuhan lewat puji-pujian, lebih dekat hubungan saya dengan Tuhan. Dalam satu hari mungkin saya bisa 3 kali luangkan waktu minimal setengah jam atau 1 jam dengan menyanyikan pujian penyembahan dan mengucap syukur dengan kehidupan saya ini. Ternyata di dalam puji-pujian itu ada 3 poin yang saya akan bagian, saudara. Yang pertama adalah kuasa itu bisa menghancurkan keberadaan, ya, istilahnya kuasa yang bisa menghancurkan kerajaan iblis di dunia, saudara. Nah, jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Artinya hidup ini adalah kesempatan, saudara. Jangan sia-siakan hidup ini dan layanilah Tuhan. Dan yang keempat adalah menjadikan berkat, saudara. Seperti kesaksian ini adalah satu berkat yang dimana mungkin saudara saya yang terkena dengan saya mungkin sudah putus asa maupun tidak ada jalan keluar. Tetaplah bersandar kepada Tuhan dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Hanya Dialah yang bisa sanggup menyembuhkan kita semua, saudara. Ingat di firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13, jadi segala perkara sudah kutanggung di dalam Dia, dan Dia bisa memberikan kita kekuatan, saudara. Percaya, saudara. Nanti baca aja di Filipi 4 ayat 13. Jadi Roma 8 ayat 28 juga Allah turut bekerja. Jadi Dia adalah Immanuel, saudara. Dia tinggal di dalam hidup kita, adalah bait Allah. Jadi kita tidak sendirian, saudara. Nah, ternyata yang poin kedua itu adalah, nah, jadi juga saya ingin ingatkan dengan saudara firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi kalau kita tidak dekat sama Tuhan, atau memang kita setengah-setengah, itu nanti iblis bisa mencari memangsa orang yang lemah, saudara. Jadi yang kedua, kuasa itu dapat memberikan satu mujizat kesembuhan, saudara. Jadi di dalam bulan Juni kemarin saya sudah bersaksi 50% mengecil kanker yang nyebar dari ginjal itu, 5% ke paru. Ternyata Tuhan memberikan saya lewat pujian dan penyembahan itu menambahkan kesembuhan lagi terhadap saya menjadi 25%, saudara. Jadi tanggal 9 bulan 11 bulan ini saya ada CT scan di Rumah Sakit Darmais. Ternyata hasilnya mengecil dengan 25%. Jadi kanker saya yang di paru ini
tinggal 25% lagi saudara, dan setelah itu sembuh total. Setelah nanti di PET scan, dokter yang menanganin saya di rumah sakit Darmais itu mengatakan kalau emang udah sembuh total nanti bisa lepas kemo saudara. Jadi saya juga kemo tiap hari pakai pil saudara. Nah, itu juga sengsara juga saudara, tiap hari kemo saudara. Nah, di mana juga saya mengingat firman Tuhan saudara, di dalam Kisah Rasul ayat 16 ayat 25 sampai dengan 27 mengatakan bahwa Paulus dan Silas waktu di penjara saudara, mungkin nanti bisa dibaca di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 27, di mana Paulus dan Silas di penjara di bawah tanah dan dia tidak bisa ngapa-ngapain, dan dia berdua itu yang saya baca, yang saya renungkan saudara, itu dia dengan pujian penyembahan itu sudut-sudut penjara itu goyang saudara, bergoncang saudara. Nah, akhirnya setiap belenggu-belenggu itu lepas saudara. Jadi banyak orang-orang yang mengatakan ada apa, saudara. Tapi ternyata memang ada suatu mujizat saudara. Nah, jadi yang ketiga saya dapat rema juga dari firman Tuhan. Ternyata di dalam puji-pujian dan penyembahan itu ada penyelamatan jiwa-jiwa saudara. Nah, di mana juga orang tua saya hari ini sedang dalam proses, jadi dibantu oleh salah satu hamba Tuhan dari Semarang, teman saya. Terima kasih sudah melayani, dan saya juga mengerti firman Tuhan yang dimana poin ketiga ini adalah di Kisah Rasul 27 ayat 23 dan 24 mengatakan di mana Paulus waktu itu berlayar ke Roma saudara, dan di perjalanan di lautan itu banyak badai maupun dia bawa jiwa-jiwa, waktu itu ada penumpang segala banyak sekali di kapal itu saudara. Akhirnya juga Tuhan menyuruh malaikat menyertai Paulus, bahwa Paulus jangan takut, saya adalah salah satu utusan dari Tuhan maupun Roh Tuhan sendiri yang ada di sebelahnya. Ternyata semua jiwa-jiwa itu diselamatkan di kapal itu saudara. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, kita bisa menghancurkan kerajaan iblis di dunia ini. Kedua, mendapatkan mujizat kesembuhan. Yang ketiga, untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Jadi saya juga sampai hari ini masih bergumul supaya orang tua saya bisa diselamatkan saudara. Ya, jadi saya juga mengucapkan kepada teman-teman saya yang sudah mendoakan, terutama di grup-grup WA saya ya, di grup Pretty Woman, di grup PW yang sudah datang menjenguk ke rumah juga. Saya mengucapkan terima kasih yang peduli dan mengasihi sesama, mendoakan saya sebelum operasi maupun setelah operasi sampai hari ini juga. Dan yang kedua juga saya berdoa juga khusus untuk hamba-hamba Tuhan juga, teman-teman saya maupun yang dimanapun mereka berada, hamba-hamba Tuhan yang teman-teman saya sempat mendoakan saya sampai hari ini. Saya mengucap terima kasih ya. Ada kuasa Tuhan, saya percaya Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar kuasanya besar. Dan juga untuk grup Onikul, Kul Onik, yang untuk Komsel FC saya di gereja saya, dan banyak juga di grup Teresiana, yang grup saya waktu itu sekolah di Jawa Tengah, yang sudah mendoakan saya, mendukung saya, yang peduli sesama teman yang sudah lama tidak ketemu juga. Terima kasih. Dan kepada grup Citra Garden yang tetangga saya yang dulu saya tinggal di Jakarta, dan banyak sekali teman-teman saya yang peduli. Terima kasih kepada juga teman-teman saya yang sampai hari ini masih mendoakan terus. Saya mengucap syukur, semua akan dibalas kepada Tuhan sendiri, dan kami percaya. Doa saya juga mendoakan kepada teman-teman dan hamba-hamba Tuhan lainnya supaya kita terus melayani Tuhan dan bergaul dengan Tuhan, setia dan taat, supaya kita bisa mendapatkan apa impian kita semua,
yaitu indah pada waktunya. Terima kasih, dan saya mengucap syukur sekali lagi. Tuhan memberkati.